abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Lintas Makassar Pagi. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif kita segera kita mulai dengan
narasumber kita yang pertama ada Bapak Sudaryanto, SKM MKes selaku Kabak Umum BNNP Sulawesi Selatan. Topik kita hari ini adalah cita-cita Sulawesi Selatan bersih dari narkoba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudaryanto. Selamat pagi. Baik, bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melani Ahmad di Pro 1 RRI Makassar, Pak Sudaryanto. Iya. Baik. Pak Sudaryanto, ini kita ngobrol pagi hari ini tentang cita-cita Sulawesi Selatan untuk bersih dari narkoba. Beberapa kegiatan, beberapa program sudah dicanangkan oleh BNNP Sulawesi Selatan. Ini menggandeng pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ada pencanangan desa dan kelurahan tangguh bersinar, kemudian juga bersama pemerintah Kota Makassar, juga di Longwis ya, Longwis bersinar ya, lorong wisata bersinar. Yeah. Nah, ini bisa diceritakan program ini Pak Sudaryanto yang bersinar ini mau menjadikan Sulawesi Selatan bersinar alias bersih narkoba. Iya. Jadi upaya BNN bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu untuk mewujudkan Sulawesi Selatan menuju bersih narkoba itu, kita berupaya mensinergikan dengan program-program yang sudah ada pada sektor-sektor terkait. Yeah. Nah, contohnya misalnya di institusi Polri ada program Kampung Tangguh. Yeah. Jadi Kampung Tangguh itu segala ketertiban, tawuran itu akan dibuat kader di situ. Nah, BNN melihat sisi positif perlu disinergikan sehingga supaya ada percepatan pencapaian tujuan untuk menuju bersinar. Yeah. Maka BNN melakukan sinergitas dengan institusi Polri, membuat program desa atau kelurahan tangguh bersinar. Jadi di mana Polda turun, di situ juga sudah dilakukan program tangguh bersinar. Yeah. BNN turun ke desa kelurahan, program tangguh bersinar berjalan. Nah itu. Nah kemudian khusus untuk di Kota Makassar, karena Kota Makassar mempunyai program lorong wisata. Yeah. Jadi menurut Wali Kota ada 1095 lorong dalam 1 tahun yang didesain menjadi lorong wisata. Maka kita berusaha bersinergi. Karena di dalam lorong itu sudah didesain bagaimana masyarakat bisa mandiri melakukan desain lorong menjadi bersih dan berpenghasilan. Maka BNN masuk bagaimana supaya lorong itu selain dapat bersih, berpenghasilan dengan tanaman-tanaman, kerajinan-kerajinan, skill-skill, maka kita harapkan juga di tempat itu tidak ada peredaran. Pemerintah kota dengan masuknya BNN memasang CCTV setiap lorong. Yeah. Ya, walaupun sekarang belum semua lorong, tetapi sudah setiap lorong nanti ada 6 CCTV yang akan dipasang, jadi akan terpantau ke dalam. Nah, BNN masuk akan membentuk agen-agen bersih narkoba di setiap lorong di Kota Makassar. Nah, selain itu ada program pemerintah provinsi untuk gencarkan gerakan cari menantu bersinar. Nah ini dampaknya akan meluas ke seluruh anak-anak dan remaja nanti ke depan di Sulawesi Selatan, bahwa kita tidak boleh coba-coba pakai narkoba, karena kalau kita coba pakai narkoba, kita tidak diizinkan menikah. Nah ini persepsi ini nanti yang akan ditanamkan ke masyarakat, ke anak-anak kita, generasi penerus kita, sehingga ada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan. Baik, iya, Pak Anto, ini kalau dilihat-lihat ini semua program ini di bersinar ini disinergikan hampir pada semua program dari pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, bahkan juga dengan TNI ya. Iya, jadi terutama dengan Kesbangpol.
Kesbangpol. Kesbangpol itu turunan dari peraturan pemerintah, peraturan Mendagri nomor 12 tahun 2019. Jadi di situ meminta kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk melaksanakan memfasilitasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi di Sulawesi Selatan itu atas peran kepala Badan Kesbangpol provinsi, seluruh sekarang Kesbangpol, Badan Kesbangpol kabupaten kota membuat program masuk desa untuk bersih narkoba, desa atau kelurahan bersih narkoba. Jadi kemarin itu kita berikan penghargaan, Kepala BNN RI memberikan penghargaan kepada Kepala Kesbangpol atas perannya itu mendorong semua OPD yang ada di tingkat provinsi. Jadi semua dinas-dinas badan yang ada di daerah, di provinsi maupun kabupaten kota, minimal dia mempunyai penggiat anti narkoba pada institusinya. Dia ikut menyebarluaskan bahaya penyalahgunaan narkoba seperti RRI ini yang kita lakukan hari ini. RRI sangat terlibat. Kemudian dinas pemberdayaan masyarakat desa. Jadi itu bagaimana dana-dana desa itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan peredaran narkoba. Nah, begitupun TNI Polri, karena TNI Polri itu ada Babinsa di ujung tombak yang ada di desa-desa itu dijadikan sebagai agen bersih narkoba. Begitupun Babin Kamtipmas yang ada di setiap kelurahan di desa, nah itu dimasukkan dalam agen bersih narkoba. Nah ini memang itu dari atas kita lakukan sinergi sehingga sampai ke ujung-ujung tombaknya bisa bersinergi di bawah. Oke. Seperti begitu, Mbak. Baik. Pak Anto, kalau melihat antusiasme dari instansi terkait itu memang mungkin sangat optimis ya bahwa Sulawesi Selatan ini akan bersih narkoba. Tapi pada kenyataannya cukup banyak juga ya yang di rehab di Badoka, kemudian juga cukup tinggi juga seperti informasi yang disampaikan tadi oleh reporter kami bahwa pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang di Sulawesi Selatan itu sepertinya mengalami peningkatan, Pak Anto ya. Ini kira-kira karena programnya ini berhasil atau begini cara membacanya ya. Begini cara membacanya. Jadi jangan dilihat dari jumlah orang yang direhabilitasi. Jadi kalau meningkat orang yang direhabilitasi, itu artinya ada keberhasilan. Ada keberhasilan program sehingga masyarakat mau direhabilitasi. Kan seperti itu. Nah, selama ada kan persepsi sekarang di masyarakat bahwa mereka takut. Takut. Mereka sebenarnya mau pulih, mau berhenti, tetapi takut